Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim, amma ba'du. Yang kami muliakan para pemirsa semua, alhamdulillah, mari kita sama-sama menghaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat juga anugerahnya sehingga kita senantiasa diberi kenikmatan, kesehat, juga keselamatan, sehingga kita bersama kita semua bisa menjalankan ibadah dengan baik, terutama ibadah puasa. Sholawat beserta salam mari kita junjungkan kepada kehadirat beliau Nabi Agung, Nabi akhiruz zaman, Nabi pemberi syafaat, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita digolongkan dari hamba-hamba beliau yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Para pemirsa yang kami muliakan, kajian kita hari ini adalah mengenai bulan Ramadan. Mari kita mulai kajian ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan kemanfaatan juga kepahaman di dalam kita mencari ilmu, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, juga bisa menjadi cahaya yang menerangi langkah-langkah ibadah kita. Ila hadhihi niyyah wa li syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Para pemirsa yang kami muliakan, puasa Ramadan merupakan amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah berfirman, ibadah puasa itu amalan yang hanya untukku. Jadi yang menilai juga, yang memberi pahala juga Allah langsung. Tidak lewat malaikat, tidak lewat perantara yang lain. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Di sini Allah telah diumpamakan seorang karyawan dikasih tahu sama bos atau majikan, nanti bulan ini gaji kalian akan kunaikkan 70 kali lipat. Bagaimana seorang karyawan atau pegawai kalau tahu berita ini? Otomatis semua karyawan atau pegawai akan masuk kerja dalam bulan-bulan ini. Bisa jadi yang sakit juga ikut-ikutan masuk kerja. Terkadang juga yang dirawat di rumah sakit juga berusaha gimana caranya bisa masuk kerja. Karena apa? Karena mengejar di mana bos melipat gandakan gaji sampai 70 kali lipat. Itulah perumpamaan di dunianya. Begitu juga di bulan Ramadan ini. Jelas-jelas sudah banyak dinasihati, juga dijelaskan dengan sejelas-jelasnya amalan atau ibadah yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali lipat. Akan tetapi masih banyaklah hamba-hamba Allah yang menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Bisa jadi malah kemaksiatan yang biasa dilakukan di bulan-bulan sebelumnya tetap saja dilakukan. Memang statusnya kita puasa, tidak makan juga tidak minum. Juga kita menghindari batal-batalnya puasa. Akan tetapi terkadang masih saja kemaksiatan yang bisa mengurangi juga menghilangkan pahala puasa. Mungkin kita bisa melihat sesuatu, mungkin dari sosmed, atau melihat langsung sesuatu yang kurang baik.
Bisa jadi berita-berita yang membuat mencela atau menghina ke sesama. Terus mulut kita membicarakan, berprasangka buruk ke sesama muslim. Parahnya lagi sampai kita ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Semua itu yang bisa mengurangi pahalanya puasa, juga malah bisa menghilangkan pahalanya puasa. Karena pahala puasa itu semuanya tersembunyi, hanya Allah yang tahu. Yang benar-benar puasa lahir batin hanya Allah yang tahu. Kalau kita puasa kan tetapi belum bisa merubah atau menghentikan kebiasaan buruk yang kita lakukan, kita hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ya. Akan tetapi hanya mendapatkan lapar dan juga dahaga saja. Pahala-pahala puasa itu kurang. Parahnya lagi kita bisa malah menghilangkan pahalanya puasa. Maka dari itu marilah kita sibukkan hari-hari kita, jam-jam kita, menit-menit kita sibukkan dengan ibadah semampu kita, beramal semampu kita. Karena pahala-pahalanya puasa itu yang wajib, yang sunat aja dilipat gandakan seperti wajib. Maka sangatlah jangan kita sia-siakan. Yang wajib-wajib mungkin dari kita usahakan sholat 5 waktu dengan niat berjamaah, ditertibkan baca Al-Quran. Mungkin semampu kita bisa menjadwalkan minimal sehari 1 juz, syukur-syukur bisa lebih gitu. Kita mempunyai target sehari atau mungkin 1 bulan harus khatam gitu. Insya Allah kalau waktu kita disibukkan dengan ibadah-ibadah, insya Allah kita tidak ada waktu yang tidak manfaat. Mungkin juga berkumpul dengan teman juga boleh, buka-buka internet juga boleh, tapi kita harus memilih yang lebih bermanfaat, seperlunya saja. Sekiranya hal-hal yang merusak puasa kita hindari, kita tinggalkan. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan, kelancaran, rezeki, sehingga kita bisa berpuasa. Semoga kita menjalankan wajib-wajib dan sunat-sunat puasa dengan baik. Karena apa? Karena di 10 hari yang masuk sekarang ini sangatlah dilipat gandakan pahala-pahala yang diturunkan, terutama malam-malam Lailatul Qadar. Kita bisa menemui atau menemui Lailatul Qadar, di mana 1 malam kalau kita ibadah diumpamakan ibadah 1000 bulan. Kalau dihitung dengan tahun mungkin ya 83 tahun. Ya. 83 tahun kita tidak tahu umur kita berapa. Ya. Mungkin umur kita 40, 50, nggak sampai 83. Ini ibadah 1 malam saja diumpamakan kita ibadah seperti 83 tahun posisi selalu ibadah. Kita umur 50 tahun minimal ya kalau kita tapi 50 tahun itu diambil buat apa, buat tidur berapa jam seharinya kan nggak tahu. Terkadang juga buat yang urusan dunia ini berapa. Ini kalau kita ibadah 1 malam di malam Lailatul Qadar saja diumpamakan kita ibadah seperti 83 tahun yang khusus buat ibadah. Itulah kelebihan dari malam Lailatul Qadar. Semoga kita diberi pertolongan sama Allah, diberi kekuatan bisa ibadah di malam-malam yang mulia ini. Mungkin dari kami cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah mohon maaf dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.